Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para ustadz, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya nggak menyampaikan apa-apa, paling hanya sebentar untuk menjawab pertanyaan dari para ustadz, para kiai yang hadir di sini. Silakan nanya apa baik, bebas. Masalah jawaban kalau nggak bisa ya nggak dijawab, kalau bisa juga ya jawab masing-masing, nggak apa-apa. Sok Pak Ustadz mana sok? Alhamdulillah. Mohon. Pak Kiai sok, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Ya, ayo ya puyung. Tadi ketangkap ku simpuring dua perkara anu kahiji kumaha upamina henteu saom, anu kadua tadi saur Abah 40 dinten apakah harus pas 40, apakah kumaha hukum seminggu. Hatur nuhun Pak Kiai, makasih. Amalan apa baik itu kalau diamalkan dengan puasa, dengan tirakat, ya lebih bagus sebenarnya. Kalau kita nanya ke siapa baik yang ngasih amalan, puasa enggak? Ya puasa. Wudunya batal enggak? Ya enggak batal. Ya, kalau nanya berat nanti jawabannya itu. Sebenarnya enggak puasa juga enggak apa-apa, cuman beda dengan yang puasa nanti. Baca 1000. Terus sampai 40 hari memang perubahan itu dalam diri manusia kelipatan 40. Para nabi juga, Nabi Musa 40 hari disempurnakan sama 43 itu ada riwayatnya itu. Jadi kalau puasa mah insya Allah. Kalau nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting dibaca waktunya itu antara jam 12 jam 2 kalau amalan tuh. Sama aja dengan nggak puasa nggak apa-apa. Beri amal ya hayu ya koyum dibaca seminggu, tapi dengan syarat dibacanya antara jam 12 sampai jam 2. Kalau jam 2 ke sana udah batal itu. Kalau tirakat mah gitu, harus ulang lagi satu kali lagi, ulang lagi terus. Ya itu yang nama tirakat kan nggak mesti puasa. Jadi kalau kita sudah sholat malam udah tirakat itu. Jadi baca jam 12, boleh jam 1 masih bisa itu. Nanti kalau sudah jam 2 ke sana udah beda ibarat cahayanya tuh. Jadi jam 1 paling bagus itu, jam 2 bagus. Tapi udah ngurangan kalau sudah jam 2 tuh. Jadi untuk amalan apa baik, apakah Asmaul Husna atau dzikir yang lain, dibacanya itu jam 12 malam ke atas kalau bisa mah. Kadang-kadang dibaca itu habis bacaan ditiup itu, pakai air ditiup di air herang, itu cair herang ditiupkan. Nanti yang separuh itu diminum, yang separuhnya buat mandi dengan syarat airnya itu dikasih garam, syaratnya itu. Nah, amalan gitu supaya nempel. Nah, waktu mandi diniatan mudah-mudahan amalan yang saya baca itu nempel dan meresap dalam jiwa raga saya, kan gitu, diguyur. Insya Allah nggak bakal hilang nantinya itu, sudah menyatu. Tapi syaratnya membelinya itu 7 hari minimal itu. Enggak puasa. Kalau mau puasa silakan Senin Kamis atau hari kelahiran, atau sering puasa hari weton bahasanya tuh. Yang namanya puasa weton bisa 3 hari, bisa seminggu. Kalau puasa seminggu ya bisa nanti hari kelahirannya terakhir atau pertama bisa kalau seminggu. Kalau puasanya maunya 3 hari, berarti hari wetonnya ini tengah-tengah. Kalau hari lahirnya Jumat ya puasanya Kamis, Jumat, Sabtu nanti gitu. Nah, makanya dalam masalah Jawa mah ya
harus tahu hari weton. Wetonnya hari apa? Kan ada istilah pon wage kliwon manis paing gitu ya. Kalau di daerah Arab mah nggak mengenal gitu. Kalau minggu ya minggu baik gitu. Nah, lima rebo. Nah, rebonya rebo apa? Apakah pon wage namanya weton gitu. Nama juga sedulur papat lima pancer, istilah Jawa kan gitu. Maka nggak lepas daripada itu. Ya model orang nikah juga harus ada saksi, syaratnya kan ada ijab kabul, ada pengantin, ada wali, harus 5 itu kumpul semua itu. Kalau kurang satu bayang nggak sah. Maka ada istilah nama sedulur papat lima pancer gitu. Depan, belakang, kanan, kiri. Kalau nggak ada tengah ya nggak ada apa-apa. Maka ada istilah tengah gitu. Namanya pancer. Seperti ya hayu ya koyum, kita baca tuh ya hayu mesti punya pancer, ya koyum punya pancer gitu. Nah kalau kita diamalkan ya hayu ya koyum dibaca 1000 kali istiqomah, insya Allah nggak bakal kekurangan duit gitu, nggak bakal hidupnya jadi orang miskin. Kenapa ada orang kadang sampai jadi gembel, miskin, ekonomi sengsara, susah? Karena nggak nyambung, batin rohnya tuh dengan Gusti Allahnya nggak nyambung. Bukan Allah yang buat miskin itu sebenarnya itu. Allah mah sudah memberi kita. Wa nafaqtu fihi min ruhi, kata Allah kan roh langsung dari Allah itu. Tinggal kitanya bisa nggak ngelola rohani yang ini. Maka ya hayu ya qayyum itu untuk mengelola rohani. Zaman dulu itu untuk membangkitkan roh hidup itu dengan ya hayu qayyum. Nah, roh hidup itu bahasa itu namanya kundalini gitu Pak Ustadz. Ada sebut namanya Tirta Kamandanu. Atau dalam kalau di mobil yang namanya hidup itu gambaran sumbu kita ini sumbu. Kalau cakranya namanya roda. Jadi kalau sumbunya aktif benar nggak kotor insya Allah. Jadi selagi manusia itu roh hidupnya masih aktif di situ mengalir ke seluruh badan nggak bakal meninggal itu. Jadi meninggalnya seseorang itu ya karena cakranya nggak aktif. Kalau di Islam namanya latifah kan gitu. Ada istilah kolbun kan di sini jantung. Kalau secara medis bahwa pusat kehidupan jasmani ini pusatnya itu di jantung. Padahal jantung itu sebenarnya cuma pantulan aslinya gitu. Dan dari di sini di dalam diri kita kan ada nama tengah dada ini pusatnya kehidupan itu. Nah ke sini sebelah kanan namanya roh. Ini bahasa itunya nama kopi, ada namanya siri kopi. Siri itu berarti halusnya rasa di sini. Yang namanya halusnya rasa berarti ujung daripada rasa. Tapi semuanya itu otomatis terkumpul tengah dada. Tuh bagian dada terkumpul di tengah. Dari segala sesuatu apa baik pusatnya itu bukan di pinggir, Pak Ustadz. Pak Ustadz Kirman ya, di tengah. Seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucap. Nah, yang di tengah ini namanya otak kita nih, pusat perasaan ini. Jadi perasaan itu sumbernya itu ya dari apa? Dari saudara yang 4 itu pancernya ini disebut latifatun nafsi. Gitu. Yang 4-nya disebut unsur yang 4 itu. Syarinya api, syarinya angin, syarinya air, syarinya tanah itu 4. Makanya pantulan daripada unsur api itu telinga kita nih, pantulannya di sini telinga. Itu pantulannya itu. Nah kalau mulut pantulan daripada unsur tanah, hidung pantulan daripada ini pusatnya kan dada, ini pantulannya hidung udara. Kalau mata pantulan daripada unsur air, pusatnya di mana? Itu di sini, di akal manusia bahasa itunya tuh. Nah dibungkus namanya disebut latifah qalb, itu halusnya badan, seluruh badan. Seluruh badan ada halusnya seluruh badan ini. Pusatnya di mana? Nah disebut juga namanya roh jismani, pusatnya itu di tulang ekor kita semua ini. Pusatnya di situ. Jadi selagi tulang ekornya itu masih aktif, berarti kan masih mengalir namanya Nur Muhammad tuh ke seluruh badan. Tuh. Kalau sudah nggak mengalir ya sudah nggak punya akal, sudah nggak berfungsi, jantung nggak berfungsi. Gitu. Tapi kalau kita sering baca ya hayu ya qayyum, insya Allah panjang umur. Selagi masih baca bisa baca gitu, malaikat juga nggak bakal berani nyabut roh itu. Beneran malaikat juga. Iya. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Malaikatnya oh masih itu nggak bisa gitu. Belum najal kata malaikatnya kan gitu. Gitu. Ya lagian namanya roh dicabut ku malaikat itu cuma istilah baik itu.
Sebenarnya disebutnya malaikat gitu, dicabut rohnya. Tapi kalau kitanya nggak percaya nggak apa-apa sih, nggak dosa, Pak Kiai. Bahwa roh kita ini nggak bakal dicabut oleh malaikat. Kenapa? Pada waktu masuknya tuh oleh Allah langsung. Masa sama malaikat yang nyabut masuknya oleh Allah langsung? Kan gitu. Jadi yang bagus mah bukan dicabut manusia meninggal tuh, tapi pintu rohnya dibuka ku Allah. Pintu rohnya dari kembali ke asalnya nanti. Nggak sampai dicabut. Kan banyak keterangan bahwa para nabi itu rohnya dicabut. Dan kita kan sudah punya keyakinan gitu, di doktrin begitu, jadi punya rasa ketakutan gitu. Tapi kalau kita kalau roh kita ini nantinya tuh oleh Allah langsung dibuka pintu rohnya, kan nggak apa-apa keyakinan gitu mah, supaya lebih tenang daripada nanti takut-takutin cabut malaikat Israel sakit kan gitu. Dicabutnya roh itu lebih sakit daripada dipedang 1000 kali kan gitu. Yang 1 kali banyak sakit apalagi 1000 kayak apa kan gitu. Nah, gitu. Makanya kalau secara medis mah yang sakit tuh namanya meninggal tuh nggak sakit secara medis mah. Sebab yang lainnya sudah nggak itu. Tapi kan ada nama sakaratul maut itu. Nah, sakaratul maut itu ya misalnya rasa takut yang sangat gitu. Katanya surga dilihatkan, neraka diperlihatkan, takut rasa kayak gitu. Jasad mah nggak rasa sakit, yang diobat juga nggak terasa gitu. Ya kan? Apalagi kalau orang stroke gitu sudah benar-benar sakit, nggak punya rasa sakit. Adanya tersiksa batinnya itu, merasa bersalah, memorinya tuh. Itu nama itu siksa kubur tuh yang nyiksa bukan siapa-siapa, dirinya sendiri. Masa ya malaikat itu menyiksa, kan gitu. Istilahnya baik gitu. Ya saya yakin ada malaikat, cuma beda istilah. Kalau secara Jawa mah nama sedur opat 5 pancer. Nama malaikat mukorobin tuh memang ada gitu, yakin. Kalau secara itu umum Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail kan gitu. Kalau di dalam diri kita ini sebenarnya Jibril, Mikail semuanya ada, bukan Nabi Muhammad baik diikuti Jibril itu. Cuma kitanya yang diikuti nggak tahu. Jibril menyampaikan hidayah, petunjuk. Setiap orang kasih petunjuk melalui malaikat Jibril sebutnya itu. Kalau dalam diri kita cairan apa? Bodas, namanya ketuban. Waktu di kandungan itu. Ada yang namanya darah kita perwujudan daripada Ijrail kan gitu. Kalau darahnya keluar ya Ijrail itu datang ya udah meninggal tuh. Sudah nggak ngalir ke seluruh badan mah. Jadi kalau kita punya prinsipnya bahwa para malaikat karena itu adalah saudara kita, maka nggak punya rasa takut. Tuh. Takutnya hanya ke dosa kita sendiri, takutnya ke Allah. Makanya ada nama hukum sebab akibat. Yang nyiksa itu bukan malaikat sebenarnya tuh. Seperti turunnya hujan, secara itu kan benar, malaikat Israfil malaikat Mikail bagi hujan, benar. Bisa jadi yang namanya angin yang giring itu bagikan angin malaikat Israfil. Kan gitu. Nah, dalam diri kita Israfil, napas kita ini Israfil. Membagikan kan gitu. Napas yang 4 nih, unsur yang 4 itu cuma gambaran disebut malaikat namanya gitu. Nah gitu pertanyaan sekali yang tadi jawabannya gitu baik. Biarpun tidak tirakat puasa juga yang penting istiqomah. Makanya wa alla wistaqomu ala tariqatil asqaina huma an godaqah gitu. Ya kalau orang beriman istiqomah maka hujan rahmat itu turun-temurun terus-menerus tanpa henti. Tapi syaratnya istiqomah. Biarpun nggak puasa nggak apa-apa, yang penting harus sering lapar. Syaratnya gitu, nggak puasa nggak apa-apa. Ya, biasanya sehari makannya 3 kali dikurangan, bagusnya itu sehari itu sekali. Zaman saya dulu ini enggak ria, cuma ngasih tahu. Waktu tahun 80, sebelum 80 juga udah sih. Makannya tuh habis duhur, terus kalau sudah makan habis duhur kesana nggak makan itu. Sampai kuliah selesai itu, ya begitu kebiasaan itu. Yang mulai begitu makan nasi makan apa tuh tahun 2002 saya itu. Apalagi daging sekarang udah mulai nggak makan daging lagi sih. Kalau nasi kepala kadang-kadang disuguhan masa nggak dimakan kan gitu. Tapi kalau di rumah mah ya gitu masih daripada kebuang kadang-kadang gitu. Jadi kalau orang udah biasa makan sehari sekali kesananya tetap sehat, nggak bakal terganggu kesehatan itu. Yang penting dalam 24 jam itu makan. Kalau nggak diisi makan juga
bahkan akan membersihkan batin gitu. Makanya ada istilah lapar. Dengan lapar itu nanti kekuatan roh hidup kita bakal naik itu nanti. Gitu. Kalau nggak dengan puasa ya puasa napas aja, bukan puasa itu kan bisa puasa napas itu. Kalau makan nggak makan berarti puasa mulut. Nah sekarang puasa hidung caranya gimana? Sehari semalam biasanya napas itu 4.000 kali ya dikurangan napasnya tahan napas. Sama dengan puasa itu. Insya Allah tahan napas. Kekuatan berapa nih tahan napas ya? Kalau baru itu biasa setengah menit, ada lagi semenit, bahkan sampai 1 jam nggak napas ada gitu. Ya, ada nggak napas itu. Ada caranya supaya nggak napas, bukan nggak napas, napasnya bukan melalui hidung. Kayak bebek tuh, napasnya melalui bujur. Gitu. Ada memang asli gitu namanya. Yang namanya pernapasan sungsang itu bagaimana namanya pernapasan bujur ada gitu bukan dari hidung latihannya tuh. Jadi tarik napasnya dari bujur itu tulang ekor tuh masuk keluar tapi nariknya tuh dari bawah itu untuk membangkitkan kekuatan itu dari bujur dulu ada pernapasan sungsang namanya. Dari caranya begini tarik napas ini. Jangan pakai batuk yang nggak sengaja ini mah. Nah, cara gitu sok. Duduk sila sing benar, tarik memang dari hidung. Tapi ke situ bagian menariknya bukan dari hidung. Tadi memang napas masuk dari hidung tapi nariknya dari bujur itu. Sekian napas masuk keluar ya. Sudah masuk tahan. Nah, masuk ke tahan itu nanti gerak tuh Pak Firman. Seluruh badan tuh Pak Agus Ustadz ya. Nanti ngalir ke seluruh badan itu. Nanti itunya kayak gempa aja itu. Nanti dari handap tuh ke atas itu muter. Dirasakan aja sok cara gitu. Nah itu sama dengan puasa tahan napas. Sudah tahan napas sekuatnya. Kalau sudah nggak kuat keluarkan. Itu namanya olah napas. Olah napas itu atau olah rih. Nama rih itu dengan ruh itu nggak ada itunya. Ya, ada hubungannya gitu. Kalau ada rihnya istilahnya teratur. Ruhnya juga sehat. Kalau ruhnya sehat panjang umur nanti. Tuh, ada juga keluar napas. Kalau napas sudah keluarkan tahan. Nah, ini akan melipat gandakan nanti tenaga inti kundalini atau pranayama bahasa itunya tuh. Keluar napas tahan. Tahan baru tarik napas lagi. Nah, waktu tahan napas itu tarik napas tahan. Nah, kekuatan lebih nanti berlipat ganda nantinya itu caranya itu. Makanya bisa walaupun tidak puasa juga yang penting napasnya dikelola. Seperti ada amalan tuh dari orang tua tuh baca Husirullah gitu. Nurullah, wujudullah, udatullah, sifatullah. Tapi dirasakan cara bacanya tuh. Nah, untuk membangkitkan kekuatan batin kita atau istilahnya pandangan batin supaya lebih tajam tuh. Yahusirullah. Terus pusatkan ke jantung itu. Nurullah. Yahudatullah. Tapi bacanya yang panjang dirasakan getarannya. Nah, terasa itu. Nah, caranya gitu diantaranya gitunya. Ada namanya wujudullah. Tuh. Jadi napasnya diatur. Makanya aliran apapun, kepercayaan apapun, intinya sih untuk mengosongkan diri. Supaya kenal kepada dirinya. Kalau orang kenal kepada diri, berarti kenal kepada Robnya. Kalau orang yang kenal kepada Robnya berarti tauhid namanya, disebut Islam, disebut iman, kan gitu. Nah ini saya mah orang bodoh, jadi kalau saya tolong luruskan Pak Kiainya, ada Pak Kiai semuanya Ustadz semua ini, Kiai. Saya mah terus terang bukan Kiai, bukan Ustadz. Jadi kalau ada kesalahan ya tolong nanti kasih petunjuk itunya. Cuma pemahaman saya sangat terbatas, gitunya ilmunya juga sangat sempit. Jadi barangkali ada kesalahan ya mesti ada salah itu. Cuma apa yang saya alami dan saya rasakan akhirnya saya sampaikan gitu.
Makanya ada yang namanya istilah iman. Yang namanya iman itu bukan percaya, bukan yakin, gitu kan, bukan gitu. Pemahaman orang umum yang namanya iman ya percaya. Lebih dalam lagi tingkat namanya yakin. Yang namanya iman itu sebagian daripada yakin. Nanti ke sana ilmu yakin, terus apa namanya aku yakin, terakhirnya itu. Nah sebenarnya yang namanya iman pertama itu harus menerima dulu, pasrah, menerima, terus merasakan, terus ngamalkan itu, ditebarkan ke seluruh orang, itu namanya iman. Kalau orang yang ngakunya iman tapi belum pasrah kepada yang diimani, namanya belum iman gitu. Atau belum menerima ketentuan itu. Atau belum bisa merasakan nikmatnya iman, ya berarti belum iman gitu. Yang namanya iman gitu. Nah, pertanyaan pertama jawabannya begitu baik, walaupun ngawur juga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada waktu sebentar lagi, pilih Pak Ustadz. Menjelaskan tentang ikhlas. Tadi kan amalan ya Hayyu Qayyum agar kita hidup tidak susah dan kaya. Apakah itu ikhlasnya itu di kategori mana gitu, Pak? Atau kalau dijelaskan ikhlas dulu baru ke sana gitu, bahwa kita mengamalkan sesuatu ingin selain Allah. Ya itu memang sebagai pondasi, sebagai roh daripada amal itu ikhlas. Yang namanya ikhlas itu bukan berarti nggak punya tujuan. Maka ilahi anta maksud waridoka matlubi itu namanya ikhlas itu. Niatnya sing ikhlas, tujuannya sing benar. Kalau ikhlas nggak punya tujuan, nggak punya pahala. Tujuannya apa ya? Tujuannya ke Allah itu amalan apapun. Pertama melangkah itu ikhlas dulu. Tungtungnya apa? Mesti ada tungtungnya. Tungtungnya itu Allah. Tuh. Kalau nggak punya tujuan, biarpun ikhlasnya kumaha pun, walaupun gimana ikhlasnya nggak bakal sampai. Walaupun ikhlas, itu harus ada tujuan. Seperti kita mau pergi ke Bandung, punya niatnya ikhlas mau ke Bandung bener-bener. Tapi nggak punya tujuan ke Bandung tuh, ya nggak bakal sampai. Mobilnya arahnya bisa jadi kejar pun semakin jauh nanti. Tuh. Niatnya sing ikhlas, caranya sing bener, tujuannya sing bener. Kan gitu. Jadi kalau orang berak itu walaupun ikhlas nggak dapat pahala. Gitu. Beda saya niatnya untuk mengeluarkan akhir batin di niatan itunya tujuannya tuh dapat kebaikan walaupun mengeluarkan gitu juga. Jadi memang ikhlas. Amalannya apa supaya ikhlas? Nah itu masalah hati itu. Ada istilah namanya dalam Naksabani disebut asma ya latif, ya latif. Nah lebih mantap lagi dibaca ya Allah ya latif, ya Allah ya latif, ya Allah ya latif dibaca 1000. Nggak apa-apa jangan banyak-banyak. Kalau baca 16.641, nanti kita ketemu dengan namanya Qadamnya Latif itu. 16.641. Nah, saya pernah ngamalkan gitu, tapi nggak ria nih, cuma ngomongkan ini. Ya, cuma ngasih tahu. Pernah ngamalkan 16.641. Di hari yang ketujuh itu, akhirnya kan ada tamu, saya nemuin tamu jam segitu. Ada yang datang ceritanya itu. Saya lagi di belakang itu. Jadi pakaiannya hijau, katanya kalau pakaian hijau Nabi Khidir, saya nggak tahu gitunya. Assalamualaikum kata istri saya mah disangkanya pengemis, ngepas mau ngambil uang, ceritanya keburu hilang orangnya di Pakirman. Makanya kalau kita baca ya Latif itu bagusnya di tempat yang sepi, karena bangsa gituan mah nggak bakal ketemu kecuali yang dituju. Tuh. Ini batal akhirnya gitu. Saya nggak punya tujuan ketemu Kodam sebenarnya, tapi pasti itu nantinya bakal ketemu. Dengan amalan yang kita baca tuh. Itu. Siapa yang nggak percaya jalankan sendiri baca 16.641. Kadang-kadang kalau orang yang seneng nomor mana nanti kelihatan nomor berapa gitu. Baca ya Allah ya Latif untuk melembutkan hati nih. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif 1000. Dibarengan tirakatnya tiap bulan itu puasa tanggal 14, 15, 16. Terus rutin itu. Tanggal 14, 15, 16 kalau mau. Jadi puasa sebulan udah 3 hari aja kalau udah sepuh mah nggak apa-apa.
insya Allah batinnya bersih kocaang kayak nanti. Derajatnya juga mulia insya Allah dunia akhirat. Asal bisa ngamalkan puasa 3 hari itu pertengahan bulan. Bacaannya ya Allah ya Latif. Sehabis sholatnya berapa ya Allah ya Latif? Baca aja 7 kali, jangan banyak-banyak itu. Ya Hayyu ya Qayyum 1000, ya Allah ya Latif 1000. Ya Hayyu ya Qayyum berarti unsur angin itu. Ibarat hidup papat 5 pancar. Ya Allah ya Latifnya itu berarti unsurnya unsur tanah. Kalau ya Qawiyu ya Matin kekuatan itu berarti unsur api. Jadi kalau orang sering suka sakit perut gitu, orang tersinggung baca ya Qawiyu ya Matin ini sabar. Atau selalu nurut nafsu, untuk nahan nafsu baca ya Qawiyu ya Matin. Kalau yang puasa tuh nggak makan, nggak minum 12 hari gitu. Saya pernah dulu itu, bukan ria ya, ngasih tahu. Ya saya nggak mau masa pahala hilang, nggak tahu. Puasa dikubur dalam tanah itu waktu itu. Daerah situ Kali Tanjung, kali itu pinggir jalan itu. Daerah Penggung sama Kiai Amin zaman dulu. Puasa itu 12 hari nggak makan, nggak minum. Baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000. Malamnya nanti kesana jangan berhenti Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu nggak makan nggak minum Pak Kirman. Nggak tahu nanti saya sampai Kirman ke situ masih nggak tempatnya itu. Tapi kiainya udah meninggal kayak gitu. Udah ke situ nanya tuh udah meninggal. Ya nggak apa-apa kalau kita yakin ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu Matin nggak makan, nggak minum, kalau bisa jangan tidur. Kalau bisa gitu. Saya pernah itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, terus jangan ngomong. Gitu. Sama teman sama Abah Udo itu pernah itu. Pak Firman mungkin tahu orangnya ya. Nggak makan, nggak minum. Akhirnya jam 11 dianya ketiduran, terus bangun. Kita batal. Saya ngomong iya tamang. Ya batal semua jadi gitu. Batal KB. Makanya tirakat tuh kalau bareng-bareng gitu biasanya kalau satu batal semua. Masih mending sendiri. Ya berhubung waktunya cukup ya Pak Ustadz gitu. Pak Kiai. Mudah-mudahan segitu baik, ada manfaatnya. Saya akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.